Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, Allah berikan kepada kita banyak kenikmatannya. Begitu besar nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kita pasti tidak akan bisa menghitung mana dan berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak akan bisa, mustahil manusia menghitung berapa nikmat Allah berikan kepada kita semuanya. Afdal nikmat, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung dari semua yang ada itu adalah nikmat iman. Nikmat kita diberi hidayah oleh Allah untuk berada di atas petunjuk Quran, untuk berada di atas petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini paling indahnya nikmat, paling besarnya nikmat, paling tingginya nikmat, dan tidak akan bisa dinilai dengan kekayaan dunia manapun. Saudaraku, saudariku, pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, kita berada di serial pertama dari pelajaran yang disebut oleh para ulama dengan istilah ilmul mawarith, atau disebut juga dengan ilmul faraid, atau kalau istilah kita ilmu waris. Ilmu waris ini adalah kali ini kita di serial pertama, bagian pertama dari serial kita di ilmu waris ini. Insya Allah kita masih memiliki beberapa serial lagi. Jangan dilewatkan kajian kita. Kalau Anda terlewat satu seri, ibarat seseorang yang ingin membuat sebuah tikar, ya, lalu di situ sudah dihitung dia membutuhkan 10 helai dari bahan tikar itu, lalu terlewatkan satu, terlewatkan dua, maka tikar itu tidak akan tersusun dengan baik, lobang-lobang. Jangan lewatkan pelajaran waris ini, karena ini bagian dari agama kita. Ini kewajiban bagi kita semua untuk mempelajarinya. Saudaraku sekalian, banyak sekali konflik-konflik yang terjadi di masyarakat kita. Konflik sosial itu tidak asing lagi di telinga kita untuk kita dengar. Konflik dalam keluarga pun tak asing lagi bagi kita untuk mendengarnya. Berapa banyak dari konflik-konflik itu penyebabnya di antara yang paling besar adalah kembali kepada masalah materi dan harta. Dalam lingkup keluarga umpama, kerap kali satu keluarga itu sudah tak kenal apa yang disebut dengan namanya silaturahim, tali ikatan rahim yang menghubungkan di antara mereka. Sudah tidak dikenal lagi di antara mereka itu. Hilang. Bahkan nyaris orang tua dengan anak, anak dengan orang tuanya. Saudara yang dulu kerap kali mereka bermain,
akrab, menjalin hubungan yang luar biasa. Mereka perjuangkan kehormatan dan kepentingan keluarganya itu. Tapi ketika hal yang berkaitan dengan satu ini, yaitu waris, maka semuanya jadi gelap mata. Telinga mereka ibarat tuli untuk mendengar itu semua. Yang ada adalah penglihatan mata mereka hanya terfokus kepada lembaran-lembaran rupiah yang sudah terbayang di benak mereka, andai jikalau apabila saya mengambil semuanya. Saudaraku sekalian, memang Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa ad-dunya hulwa khadirah, dunia ini manis, hijau dunia ini. Namanya coklat itu bukan anak kecil saja yang suka, nenek-nenek, kakek-kakek yang ompong juga doyan itu coklat. Pemandangan yang hijau bukan anak-anak kecil saja yang ingin lari-larian di situ. Orang tua pun ingin duduk nyaman di sana. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian, semuanya itu fitnah, cobaan, ujian, musibah, bencana, memalingkan kita dari ketaatan kepada Allah. Inilah hikmah, saudaraku sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran memperjelas cukup tajam sekali pembahasan ilmu waris ini. Kalau kita belajar hukum-hukum fikih yang lain, karena memang waris ini secara keilmuan masuk dalam lingkaran ilmu fikih, ya. Coba kalau kita bahas bicara masalah salat umpamanya, yang penting bagi kita. Wa amuduhus salah, tiangnya Islam ini adalah salat. Saudaraku sekalian, keluarga muslim muslimah, pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, adakah kita mendapatkan tata cara salat yang detail di dalam Al-Quran? Apakah kita menemukan tata cara salat yang sangat mendetail di dalam Al-Quran? Kita nggak mendapatkannya. Kita tidak menemukan itu. Rasulullah SAW yang menjelaskan tata cara salat itu dalam sunnahnya, dalam hadis-hadisnya. Haji pun sama. Apakah kita menemukan di dalam Al-Quran tata cara yang mendetail dari Al-Quran, tanggal 8 Dzulhijjah, tanggal 9, 10, 11, 12, 13, begini dijelaskan dalam Quran? Kita tidak menemukan itu. Rasulullah SAW yang menjelaskan di dalam hadis, dalam sunnahnya. Tapi ilmu waris menunjukkan ini kedudukan yang tinggi ilmu ini. Allah jelaskan ilmu ini di dalam Al-Quran. Sangat jelas penjelasannya. La yaqbal jidalan. Tidak perlu lagi perdebatan di situ. Kenapa? Sudah cukup gamblang Allah menjelaskan. Kasyamsi fi dhahira, seperti matahari di siang bolong. Jelas, nggak mungkin orang mengatakan ketika matahari itu bersinar di siang hari kita mengatakan ini bukan matahari mas, apa bulan. Nggak ada orang seperti ini. Itulah ilmu waris. Cukup gamblang ayatnya di dalam Al-Quran. Kalau kita menanyakan apa sumber ilmu waris dalam syariat Islam, sebelum kita menjelaskan apa itu waris, bicara dulu apa sumbernya ilmu waris itu.
Ya. Saya akan oret-oret di sini biar kita pemirsa hafal, dan berikutnya dicoba untuk dibaca itu ayat-ayat Al-Qur'annya, dibuka mushafnya, ya, dibuka ayat Al-Qur'annya, kemudian coba cermati ayatnya, baca terjemah, nggak paham, baca lagi sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali Anda baca. Nanti kita akan pelajari bersama-sama dalam serial Waris ini. Waris ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di mana Allah menjelaskannya? Anda catat. Dasar hukum ilmu waris. Pertama, surat ya, Al-Qur'an surat An-Nisa. Al-Quran surat An-Nisa ayat 11. Ini yang pertama. Ayat ini dimulai walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagi kalian para suami-suami mendapatkan separuh dari apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian jika istri-istri kalian tidak memiliki anak. Fa in kana lahunna walad falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dain. Fa in kana lahunna waladun, jika istri-istri kalian itu memiliki anak, falakum, maka bagi kalian wahai suami, rubu' 1/4 mimma tarakna, dari apa yang ditinggalkan oleh istri kalian. Jadi ceritanya ini kalau yang meninggal si istri, ya. Min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Warisan itu tadi akan dibagi setelah wasiat ditunaikan dan hutangnya dibayar. Ini contoh dan seterusnya yang disebutkan oleh Allah di surat An-Nisa ayat yang 11 ini. Ya. Yang kedua, nanti selanjutnya Anda baca sendiri. Anda buka Al-Quran, Anda akan baca komplit, baca terjemahannya, pelan-pelan Anda pelajari. Yang kedua, ya, yaitu Al-Quran surat An-Nisa. Masih di surat An-Nisa ini, ya, surat An-Nisa ayat yang ke-12 lanjutannya, ya. Oh, pakai titik, nanti 120 jadi Arab, ya. Ayat yang ke-12 ini kelanjutannya, ya. Mohon maaf, salah baca saya. Yang saya baca tadi buat Anda itu adalah An-Nisa ayat 12. Yang saya baca tadi itu ayat yang 12. Ayat yang 11 bunyinya begini. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ini yang pertama. Yang ketujuh. Ya. Kemudian seterusnya. Ya. Yang saya baca tadi contoh yang di ayat 12. Ya, nanti Anda baca lebih lengkapnya ayat 11 dan ayat yang 12. Yang ketiga, ya, yang ketiga adalah masih kita dalam surat An-Nisa Al-Quran, ya. Surat An-Nisa ayat yang keberapa? Ayat yang terakhir, ya. Surat An-Nisa ayat yang terakhir. Berapa ayat yang terakhir? Ayat yang terakhir itu 176. Ya. Ini yang bunyinya yastaftunak. Mereka orang-orang Islam bertanya kepada Muhammad tentang
warisan ini. Qulillahu yuftikum, katakan Allah akan menjelaskan kepada kalian. Lihat ini. Inilah pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah. Ini adalah dalil ayat tentang waris. Ya. Ini dalilnya ini. Ini detail seperti contoh yang saya bacakan tadi. Jadi kalau yang meninggal itu istrinya, nanti suaminya kayak begini. Kemudian kalau yang meninggal suami, nanti seperti ini. Nanti anaknya begini. Ya. Kemudian ada lagi penambahan An-Nisa yang di ayat yang ke-7 tentang warisan laki, anak laki dan anak perempuan. Kesimpulannya, saya ingin menjelaskan pada Anda bahwa dasar dan pijakan hukum dalam waris itu adalah Al-Quran. Udah lengkap Allah jelaskan semuanya. Kemudian Allah katakan di ayat yang ke-13 setelah ini, setelah yang 12 ini, wa may ya'sillah wa rasulah, siapa yang maksiat kepada Allah, maksiat kepada Rasulullah SAW, melewati batas dari hukum-hukum yang sudah ditetapkan, maka dia akan masuk neraka khalidan fiha, kekal dalamnya. Tapi kebalikannya, wa may yuti'illah wa rasulah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Urutannya kita lihat antara janji dengan ancaman ini. Pada ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Sistematikanya setelah Allah sebutkan di 7, kemudian 11, 12, Allah jelaskan ancaman dan janji ini. Tentu redaksinya bersifat umum, tetapi sistematikanya menjelaskan ini secara khusus bicara berkaitan dengan mereka yang mengamalkan waris sesuai dengan syariat Islam. Ya. Secara khusus, tapi secara umum tentu berkaitan dengan hukum-hukum lain. Ya. Ini antara janji dengan ancaman. Sehingga Ibnu Katsir rahimahullah ketika mengomentari ancaman ini, siapa yang bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasulullah, melampaui batasan hukum-hukum ini, yaitu tidak mengamalkan waris sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah dalam Al-Quran, seperti dengan membuat tipu daya, seperti membuat khiyal, akal-akalan, ngakalin skenario-skenario jahat, gitu ya. Yaitu, kata beliau rahimahullah, membuat sebuah tipuan, ingin memberikan penambahan kepada sefulan, lalu yang ini nggak dikasih. Mungkin karena di sini ada unsur seneng sama yang ini, kemudian yang ini tidak dikasih. Ingin ditambahi yang ini nggak usah sudah. Atau kata Ibnu Katsir rahimahullah, dia tidak ridho, tidak mau terima dengan hukum syariat Allah ini. Seperti bahasa masyarakat, sudahlah kita tidak usah menggunakan waris dalam Al-Quran. Kenapa? Karena tidak adil. Masa laki dikasih 2 bagian dibanding perempuan? Ini tidak adil ini. Bukankah sekarang zaman sudah tidak ada yang namanya perbedaan antara laki dengan perempuan? Ini zaman penyetaraan, sehingga laki perempuan harus disamakan dong. Tidak adil itu hukum Allah. Wah, ini berbahaya ini. Ini menolak hukum Al-Quran, menolak hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi waris ini secara hukum kedudukannya sangat tinggi sekali, saudaraku sekalian, sehingga Allah sendiri yang membagi waris ini di dalam Al-Quran. Ya. Bagi
Allah bagi semua, ini dapat sekian, ini dapat sekian, yang ini dapat sekian, ini dapat sekian, ini sangat jelas, sudah sangat jelas sekali. Yang menentang hukum ini tidak mau menerima ini, berarti dia menentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Tentu ancamannya neraka, wal'iyadzubillah. Lalu bagaimana dengan Rasulullah SAW? Beliau mengatakan di dalam hadis riwayat Bukhari, beliau mengatakan alhiqul faraidha bi ahliha. Faraid, inilah faraid. Nah, ini makanya disebut dengan ilmu faraid, ilmu waris. Alhiqul faraid, bagilah ini semua, ya. Bagilah al-faraidha, ketentuan-ketentuan yang ini tadi itu kamu bagi kepada siapa? Kamu bagi kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Al-hiqul faraidha bi ahliha. Kamu bagi ini orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah ini, bagian-bagian ini kepada mereka yang berhak. Fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Ini tambahan dari hukum yang belum ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Jika warisan-warisan itu ada sisanya, ini yang disebut nanti dengan istilah asabah. Nanti pada serial berikutnya kita akan jelaskan. Fama baqiya, jika ada yang tersisa, maka fali aula rajulin dzakar, diberikan kepada laki-laki yang terdekat. Saudaraku sekalian, inilah istimdad, pijakan dari ilmu waris syariat Islam. Jadi saya ingin memberikan penekanan kembali bahwa kajian kita di sini akan bicara tentang waris dalam perspektif syariat Islam, waris dalam pandangan Al-Quran. Al-Quran menjelaskan, kita akan coba urai, kita akan coba aplikasikan seperti yang dijelaskan oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Kita akan mencoba membagi harta yang telah Allah titipkan kepada kita, kepada orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengamalkan apa yang diperintahkan Rasulullah kepada kita. Alhiqul faraidha bi ahliha. Bagilah warisan-warisan ini bi ahliha, kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Faraid, ada orang-orang yang berhak menerimanya. Man yarith wa man la yarith wa kam miqdaruha. Ilmu yang membicarakan tentang siapa orang yang berhak menerima ini, siapa yang tidak berhak menerima, kalau berhak menerima berapa bagiannya masing-masing. Inilah ilmu al-mawarith atau ilmu al-faraid, sebuah ilmu yang membahas tentang harta peninggalan. Harta peninggalan. Kepada siapa harta ini dibagi, siapa yang berhak menerima, siapa yang tidak berhak menerima, dan yang berhak menerima berapa bagian masing-masingnya. Inilah ilmu mawarith yang dijelaskan di dalam Al-Quran, sangat jelas di ayat-ayat yang tadi. Dan inilah ilmu waris yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ilmu waris yang mendapatkan perhatian cukup besar di kalangan para ulama, bahkan di kalangan para sahabat pun mereka sangat peduli dengan ilmu ini, sangat perhatian dengan ilmu ini. Bahkan para sahabat pun menyuruh kita untuk belajar. Ta'allamul faraidha fa innaha min dinikum. Umar bin Khattab mengatakan, pelajarilah ilmu waris karena ilmu waris ini adalah ilmu agama kalian.
pelajari ilmu ini karena ini adalah ilmu kalian. Fa idza tahaddatstum bil faraid. Jika kalian ngobrol, jadikan obrolan kalian obrolan yang berkaitan dengan ilmu waris. Para sahabat faham, fa'alamuhum Zaid, yang paling ngerti tentang waris adalah Zaid, kata Rasulullah SAW. Begitulah para ulama seterusnya, mereka sangat perhatian dengan ilmu ini. Mereka menulis kitab-kitab tentang ilmu waris, menulis kitab mulai ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang sederhana, semuanya menjelaskan tentang ilmu ini, menunjukkan begitu pentingnya ilmu ini di mata mereka. Kita ingin sumbangsih membagi ilmu yang sudah langkah di tengah masyarakat ini. Semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang mengamalkan ilmu Al-Quran dengan baik. Pasti kalau kita amalkan ilmu Allah ini akan adil, pasti terjadi. Adil pasti ada karena ini ilmu Allah. Keberkahan pasti ada, ketenangan pasti ada, pahala iya, keluarga kita akan harmonis, damai, sejahtera. Tapi kalau tidak, menurut persepsi masing-masing, semua akan berantem, putus silaturahmi yang ya. Kita akan lanjutkan kajian kita pada serial yang kedua insya Allah pada pertemuan yang berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.